Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yudi di channel YouTube Komunitas Lambung Sehat. Penyakit asam lambung cukup membuat kita menderita, tapi kalau teman-teman ingin sembuh lebih cepat, teman-teman harus berani menderita jauh lebih dalam lagi. Penasaran? Tonton videonya hingga akhir. Tapi sebelumnya saya mendoakan teman-teman yang sedang menyaksikan video ini semoga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi teman-teman yang sedang sakit, saya juga doakan semoga lekas diberikan kesembuhan, kemudian tetap diberikan kesabaran dalam menghadapi ujian sakit ini, dan tetap semangat untuk sembuh. Karena kesembuhan itu nyata atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tahun 2015 saya menderita penyakit asam lambung dan alhamdulillah hari ini saya bisa dikatakan sehat dan bisa beraktivitas normal kembali. Saya juga tergolong cepat dalam sembuh ya, dalam proses penyembuhannya. Itu semua karena ada kuncinya. Saya rela, saya berani untuk menderita jauh lebih dalam lagi. Jadi pada video kali ini saya akan membahas sesuatu yang mudah dikatakan tapi cukup sulit dilakukan oleh banyak orang, termasuk saya sendiri pada waktu itu. Sebelumnya bagi teman-teman yang ada kritik atau saran untuk saya, silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian kalau ada keluhan tentang penyakit asam lambung, ada cerita, ada pengalaman seputar penyakit asam lambung juga, silahkan ditulis di kolom komentar. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan klik tombol like-nya, kemudian share juga. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, kemudian nyalakan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih. Nah, baik teman-teman, untuk bisa sembuh lebih cepat dari penyakit asam lambung, teman-teman harus berani menderita jauh lebih dalam lagi. Bagaimana maksudnya? Jadi seperti ini teman-teman. Kuncinya adalah disiplin, dan disiplin itu adalah penderitaan. Yang biasanya kita makan makanan sembarangan, makanan yang enak-enak, maka teman-teman harus menderita dengan makan makanan yang dipilih, yang lebih bergizi, yang lebih sehat. Dan biasanya pada awal-awal itu kita akan merasakan tidak enak, tidak berselera ya, dan itu cukup menderita. Kemudian teman-teman yang biasanya makan sembarangan, tidak tepat waktu, makan kali ini juga harus lebih diatur. Teman-teman harus sarapan, harus makan siang, harus makan sore atau makan malam tepat waktu. Kemudian jangan membiarkan perut kosong, kemudian jangan sampai makan terlalu kenyang. Nah, hal-hal ini sepele tapi cukup membuat kita menderita. Kemudian teman-teman yang biasanya suka begadang, teman-teman harus tidur lebih awal ya, maksimal jam 9 malam. Kemudian bangun lebih pagi, jangan sampai setelah subuh teman-teman tidur lagi. Kemudian ada lagi teman-teman, biasanya yang kita suka bermalas-malasan, kita harus rajin berolahraga ya, harus lebih banyak bergerak. Untuk berolahraga teman-teman sebetulnya tidak perlu yang berat ya untuk awal-awal. Cukup lakukan workout, olahraga ringan di dalam rumah seperti pull up, push up, sit up, atau lainnya. Kemudian juga untuk waktunya teman-teman bebas ya. Bisa pagi, sore, siang, atau malam hari. Khusus di malam hari teman-teman tidak perlu olahraga terlalu berat sampai berkeringat ya. Cukup bergerak, yang penting badan bisa enjoy, kemudian otot-otot bisa lentur, bisa dilemaskan ya, seperti itu. Itu sepele untuk dilakukan ya, tapi cukup berat untuk dilakukan dan dirutinkan. Kita biasanya menderita ya untuk bisa melakukan itu, karena yang biasanya malas-malasan harus rutin berolahraga. Yang biasanya cuma duduk diam, kita harus lebih banyak bergerak.
Kemudian teman-teman juga harus lebih menata hidup ya. Usahakan teman-teman membuat plan untuk melakukan kegiatan pada esok harinya. Misalkan besok teman-teman ingin melakukan apa atau berencana melakukan apa, pada hari ini atau pada malam ini teman-teman harus menyusunnya, menjadwalkannya, dan esok harinya tinggal melakukannya. Itu mudah teman-teman untuk dilakukan, tapi maaf, itu mudah untuk diucapkan tapi cukup berat untuk dilakukan. Nah, semua itu awal-awal kita cukup menderita. Tapi yakinlah ketika terus-menerus dilakukan, kita akan lebih enjoy, kita akan menikmatinya, dan hasilnya insya Allah kita akan sembuh lebih cepat dari pada umumnya. Seperti itu. Itu dari fisik ya, dari pola hidup. Kemudian pola pikir juga, ini yang lebih gampang. Teman-teman ketika melakukan sesuatu harus bergerak. Ketika mau makan harus bergerak, mau olahraga harus bergerak. Ini yang lebih simpel tapi juga cukup dilakukan, yaitu mengatur pola pikir. Dulu saya berusaha memperbaiki pola pikir dengan metode penyederhanaan pemikiran. Jadi saya tidak perlu memikir yang rumit-rumit. Jadi saya fokus pada solusi, bukan fokus pada masalah. Misalkan kita ada masalah, saya selalu berpikir untuk mencari jalan keluarnya. Jadi tidak berkutat pada masalah tersebut, seperti itu. Itu pada awalnya juga saya cukup sulit untuk melakukannya, tapi lama-lama saya enjoy. Kemudian yang lebih sederhana lagi adalah melakukan self-talk atau berbicara kepada diri sendiri dengan ketulusan hati ya. Kita atau saya berusaha berbicara pada diri sendiri, menanyai saya ingin melakukan apa gitu, yang akan saya lakukan itu positif atau negatif gitu. Kemudian saya juga mengisi pikiran saya dengan afirmasi-afirmasi positif, yaitu mengucapkan sesuatu yang positif kepada diri saya sendiri ya. Sebetulnya kalau afirmasi positif tidak harus diucapkan, bisa di dalam hati ya. Intinya kita berbicara pada diri sendiri dengan mengisi kalimat-kalimat yang positif. Semisal zikir, kemudian kalimat-kalimat seperti ini yang biasa saya ucapkan ya. Allah Maha Baik, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Saya bisa sembuh, saya bisa beraktivitas normal kembali, rezeki saya lancar, keluarga saya sehat, orang-orang di sekitar saya baik. Kemudian saya memberi maaf kepada orang yang pernah menyakiti saya. Saya mendoakan semoga orang-orang yang telah menyakiti saya, semoga dosanya diampuni, diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki. Kemudian saya juga biasanya ketika serangan panik datang atau cemas, was-was, khawatir, takut datang itu berbicara pada diri saya sendiri bahwa everything's gonna be alright gitu, atau semua baik-baik saja, semua baik-baik saja, semua baik-baik saja, seperti itu. Jadi apa pentingnya itu teman-teman? Mindset atau pola pikir itu diawali dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita dengar. Jadi itu yang merubah pola pikir kita, itu yang akan merubah tindakan kita. Itu sepele tapi cukup penting. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan menyepelekan apa yang kita ucapkan, jangan menyepelekan apa yang kita dengar, jangan menyepelekan apa yang kita pikirkan. Untuk bisa sembuh dari was-was, panik, takut, khawatir, cemas, itu teman-teman harus mendengarkan hal-hal yang positif. Teman-teman harus membaca hal-hal yang positif. Teman-teman harus mengucapkan kalimat-kalimat positif. Teman-teman juga harus berpikir hal-hal positif supaya diri kita menjadi lebih positif, pikiran kita menjadi lebih positif, dan perbuatan kita juga lebih positif.
itu sangat mudah diucapkan, sangat mudah untuk dibaca, sangat mudah untuk didengarkan, tapi sangat sulit untuk dilakukan, apalagi untuk dirutinkan. Jadi itu semua akan menderita pada awalnya. Teman-teman siap untuk melakukan itu semua, dan teman-teman juga akan harus siap untuk sembuh lebih cepat. Teman-teman ingin bermalas-malasan, teman-teman ingin menyepelekan, teman-teman juga harus lebih siap untuk sembuh lebih lambat. Jadi semua ada pilihan, silahkan mau memilih yang mana, silahkan memilih untuk melakukan apapun, semua kembali kepada diri kita masing-masing. Jadi itu hanya saran saya, semoga bermanfaat teman-teman. Cukup sekian video kali ini. Mohon maaf apabila tutur kata saya ada yang salah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan, diberikan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Cukup sekian dari saya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.